Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Opun Clover, Sugeng Riyadin, Minal Aidin wal Faidil, mohon maaf lahir dan batin. Semoga sedulur semua sehat dan bahagia selalu, tonton terus videoku ya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal di dunia dan di akhirat kelak nanti, amin. Sunan Giri dikenal sebagai seorang wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Selain itu beliau juga merupakan pendiri kerajaan Giri Kedaton di Jawa Timur. Kerajaannya ini kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa, hingga keluar pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Bagaimana kisah dari Sunan Giri? Yuk simak terus videoku ini sampai akhir. Sunan Giri dikenal dengan nama Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakir, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudra. Beliau lahir di Blambangan, Banyuwangi pada tahun 1442. Ibu Sunan Giri bernama Dewi Sekardadu, seorang putri bangsawan Menak Sembuyung dari wilayah Kerajaan Blambangan. Sementara ayahnya bernama Maulana Ishaq, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Dari silsilahnya, Sunan Giri juga merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui jalur keturunan Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jafar As-Sodiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad Al-Nakib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Atsani, Ali Halikasam, Muhammad Sahib Mirbati, Alwi Ami Al-Fakir, Abdul Malik Ahmad Han, Abdullah Al-Asamad Han, Ahmad Shah Jalal Jalaluddin Han, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, Maulana Akbar, Maulana Ishaq, dan Ainul Yakin Sunan Giri. Kelahiran Sunan Giri ini dianggap oleh rakyat Blambangan sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit di kerajaan Blambangan. Kelahiran Sunan Giri disambut Prabu Menak Sembuyung dengan membuatkan peti terbuat dari besi untuk tempat bayi. Selanjutnya beliau kemudian memerintahkan kepada para pengawal kerajaan untuk menghanyutkannya ke laut. Berita itu pun tak lama terdengar oleh Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu berlari mengejar bayi yang baru saja dilahirkannya. Siang dan malam menyusuri pantai dengan tidak memikirkan lagi akan nasib dirinya. Dewi Sekardadu pun meninggal dalam pencariannya. Peti besi berisi bayi itu terombang-ambing ombak laut terbawa hingga ke tengah laut. Peti itu bercahaya berkilauan laksana kapal kecil di tengah laut. Tak ayal cahaya itu terlihat oleh sekelompok awak kapal pelaut yang hendak berdagang ke Pulau Bali. Awak kapal itu kemudian menghampiri, mengambil dan membukanya peti yang bersinar itu. Awak kapal terkejut setelah tahu bahwa isi dari peti itu adalah bayi laki-laki yang molek dan bercahaya. Awak kapal pun memutar haluan kembali pulang ke Gresik untuk memberikan temuannya itu. Kepadanya Nyai Pinati, seorang saudagar perempuan di Gresik sebagai pemilik kapal. Nyai Pinati keheranan dan sangat menyukai bayi itu, dan mengangkatnya sebagai anak dengan memberikan nama Joko Samudra. Saat mulai remaja di usianya yang 12 tahun, Joko Samudra dibawa ibunya ke Surabaya untuk berguru ilmu agama kepada Raden Rahmat Sunan Ampel atas permintaannya sendiri. Tak berapa lama setelah mengajarnya, Sunan Ampel mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Sunan Ampel mengirimnya beserta Makdum Ibrahim Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai sebelum menunaikan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka diterima oleh Maulana Ishaq yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Disinilah Joko Samudra mengetahui cerita mengenai jalan hidup masa kecilnya. Setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya, Raden Paku, atau lebih dikenal dengan Raden Ainul Yakin, diperintahkan gurunya yang tak lain adalah ayahnya sendiri itu untuk kembali ke Jawa, untuk mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa, dengan berbekal segumpal tanah yang diberikan oleh ayahandanya sebagai contoh tempat yang diinginkannya. Raden Ainul Yakin berkelana untuk mencari di mana letak tanah yang sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahnya. Perbukitan itulah yang kemudian ditempati untuk mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan di Desa Sidomukti, Kebomas, Gresik.
pada tahun Saka nuju tahun Jawi Sinong milik tahun 1403 Saka. Pesantren ini merupakan pondok pesantren pertama yang ada di kota Gresik. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah, beliau dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Dalam sejarahnya, Sunan Giri menikah dengan putri Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasia. Pesantren Giri terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Pengaruh pesantren ini sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh pesantren Giri terus berkembang hingga akhirnya menjadi kerajaan bernama Giri Kedaton. Sunan Giri kemudian mendapat gelar baru yakni Prabu Satmata. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan Maluku. Karena pengaruhnya yang luas, saat itu Raden Paku mendapat julukan sebagai Raja dari Bukit Giri. Pengaruh pesantren Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan yang disebut Giri. Kerajaan Giri Kedaton menguasai daerah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Di antaranya adalah permainan-permainan anak seperti jelungan, jul, gula ganti, lir-ilir dan cublak suang, serta beberapa gending lagu instrumental Jawa seperti Asmaradana dan Pucung. Sunan Giri yang dikenal sebagai pendiri pesantren dan kerajaan Giri ini wafat pada tahun 1506 Masehi. Beliau kemudian dimakamkan di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Lokasi makam Sunan Giri berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Itulah beberapa informasi mengenai kisah sejarah Sunan Giri, seorang wali songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga menjadi ladang amal kita semua, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Likengane Pusat.